Shalom, bertemu lagi dalam seri pembahasan New Start yang dibawakan oleh Bakti Wanita Advent Jemaat Unclub. Pada saat ini, pembahasan kita adalah Get Sun and Shine. Bagaimana terpapar matahari sangat berguna bagi kesehatan Anda. Materi pembelajaran yang akan kita lihat dalam beberapa menit ke depan ini adalah yang pertama, outdoor dan kesehatan mental, dan yang kedua adalah waktu dan durasi terpapar matahari. Bersama saya, Grace Kaparang. Untuk materi yang pertama, yaitu outdoor dan kesehatan mental. Ternyata, sinar matahari ini adalah terapi hormon yang terbuang-buang. Mari kita lihat apa maksudnya. Apakah Anda merasakan gejala pada semua membran mukosa Anda? Apa sih membran mukosa itu? Semua yang ada cairan-cairan seperti mulut, atau mata, atau telinga, atau hidung. Apakah Anda merasa mata kering, gatal-gatal, hidung kering, tenggorokan kering, batuk kering? Terus kalau Anda bau sesuatu kayak sensitif gitu. Kemudian merasa lelah, sakit kepala, pusing, susah konsentrasi, gatal-gatal, kulit kering, dada kadang terasa sesak, terus Anda demam, menggigil, nyeri otot, ada serangan asma, dan bahkan sampai perubahan kepribadian. Apakah Anda merasakan hal ini? Kayaknya corona ya, tapi tidak. Ada satu gejala, satu kumpulan gejala yang bernama Sick Building Syndrome. Ini menurut Camellia 2011 dikatakan, Sick Building Syndrome is a situation where the occupants of the building experiencing health problems and discomfort due to the time spent in a building. Ini saya translate bahasa Indonesianya. Sick Building Syndrome ini adalah satu situasi di mana orang-orang yang bekerja atau tinggal sering dalam bangunan, dalam ruangan aja, dia mengalami masalah kesehatan dan ketidaknyamanan karena selalu berada di dalam ruangan. Walaupun ini gejala-gejala non-spesifik, tetapi ini bisa kita lihat ada gejala-gejala seperti ini. Ini ada bahasa Inggrisnya ya, dan saya translate bahasa Indonesia. Menurut Nightingale, dalam bukunya Notes on Nursing, sebagai informasi, Nightingale adalah ibu keperawatan modern. Dia mengatakan bahwa without sunlight, we degenerate body and mind. Tanpa sinar matahari, kita membuat tubuh dan pikiran kita itu menurun, merosot. Dan dia mengatakan, light essential to both health and recovery. Jadi sinar ini sangat-sangat penting, baik untuk mempertahankan kesehatan maupun untuk pemulihan kesehatan. Aspect, view, and sunlight matters of first importance to the sick. Jadi bagi orang yang sakit, pemandangan itu dan terpapar sinar matahari sangat-sangat penting dan dikatakan sini first importance. Jadi kepentingnya itu, kadar kepentingannya itu di prioritas. Jadi bagi orang sakit tidaklah baik untuk ditaruh di dalam ruangan saja, tetapi perlu ada pemandangan yang luas. Kemudian di sini terpapar sinar matahari. Dalam penelitian yang lebih modern, seperti Kent et al. Tahun 2009 mengatakan bahwa decreased exposure to sunlight and increased probability of a cognitive impairment. Kalau kita jarang terpapar sinar matahari, itu meningkatkan kemungkinan kerusakan kognitif. Ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Penurunan paparan sinar matahari meningkatkan kemungkinan kerusakan kognitif. Kemudian tahun 2020 nih,
Sunlight Therapy Improves the Mental Health oleh Wang and Chen 2020. Jadi terapi sinar matahari ini meningkatkan kesehatan mental bagi kita. Terutama dalam COVID-19 pandemi ini kita perlu tetap untuk terpapar sinar matahari. Jangan lupa, saudara-saudara sekalian. Berikutnya, oleh Zuckerman tahun 2020, penelitian mereka juga menemukan bahwa sinar matahari ini memiliki efek langsung yang mempengaruhi VMPFC, ventromedial prefrontal cortex. Ini adalah satu bagian dari otak yang mengatur emosi, reward, dan pengambilan keputusan. Otak depan kita sangat-sangat dipengaruhi oleh terpaparnya sinar matahari. Jadi kalau mau memiliki kemampuan pengambilan kesehatan, pengaturan emosi, itu kita perlu untuk selalu terpapar sinar matahari. Berikutnya, menurut Mental Health Australia and New Zealand, nah ini dia yang saya bilang tadi, terapi hormon yang terbuang-buang, sunlight and serotonin. Ternyata ketika terpapar sinar matahari, tubuh kita akan mengeluarkan satu hormon yang namanya serotonin. Ya, panjang sekali kalau saya mau bahas serotonin ini, tetapi saya mau kasih tahu yang sederhana saja kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa serotonin ini adalah hormon yang membuat kita senang. Jadi kalau kita mau terus gembira dalam hidup, maka salah satu untuk membuat tubuh kita mengeluarkan serotonin adalah sunlight, terpapar sinar matahari. Lebih daripada itu, kalau tubuh kita mengeluarkan serotonin pada waktu jam tidur, kalau kita itu di Indonesia sekitar jam 9 malam, maka serotonin ini akan membuat hormon yang lain, yaitu hormon yang namanya melatonin, untuk dikeluarkan, mempersiapkan kita untuk tidur dengan baik. Dan juga melatonin ini adalah peremajaan, hormon peremajaan di dalam tubuh kita. Jadi penting sekali untuk terpapar sunlight ini, terpapar matahari. Berikutnya, mengenai serotonin tadi. Nah, serotonin ini ada yang dalam format menurut Harvard Health, khususnya Dr. Paulo Casano, serotonin dalam bentuk SSRI dan SNRI, itu serotonin reuptake inhibitor. Jadi cara kerja dari obat ini seperti ini. Obat ini membuat serotonin tetap tertahan di dalam tubuh agar memperbaiki kesehatan mental bagi orang-orang yang sudah ada gangguan mental. Ini treatment untuk mental health. Nah, ini mahal. Ini sangat mahal. Tetapi kita akan mengeluarkan serotonin seperti yang kita sudah belajar tadi dengan terkena sinar matahari. Jadi mengapa kita harus bayar mahal-mahal kalau seandainya kita dapat mendapatkannya dengan gratis? Jadi ambillah serotonin yang terbuang-buang ini. Kalau kita kena sinar matahari, jangan dibuang lagi ya. Oke. Berikutnya, menurut Holick 2008, dengan terpapar sinar matahari kita membuat tubuh kita merangsang pembentukan vitamin D. Nah, vitamin D ini menurut banyak sekali peneliti, vitamin D is called the sunshine vitamin. Jadi vitamin D ini disebut sebagai vitamin matahari ya. Karena pada waktu kita kena sinar matahari, maka UVB, ultraviolet B itu memasuki kulit kita dan kemudian terjadi terjadi konversi dari kolesterol. Nah, kolesterol ini kita perlukan ya, tapi kolesterol ini perlu untuk dikonversi ke vitamin D agar bisa menjadi sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Dan ini vitamin D ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu sekalian itu pernah dapat COVID, saya belum pernah. Salah satu treatment untuk COVID-19 adalah vitamin D. Ya, vitamin D3, dan ini memang sangat-sangat spesifik. Di vitamin D3 kita bisa dapat di matahari.
Jadi ini combo ya, kita dapat kesehatan mental yang baik, kemudian bisa juga mempercepat recovery dari COVID-19 dan juga mencegah COVID-19. Banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan buang-buang vitamin D yang dari matahari ini. Banyak sekali disediakan. Berikutnya, menurut An et al. Tahun 2016, karena melihat bagaimana manfaat dari sinar matahari ini, maka mereka rekomendasi dari penelitian mereka adalah they support policies. Mereka itu mendukung kebijakan-kebijakan dari tempat kerja untuk mendorong desain dari tempat kerja dengan natural elements. Ya, jadi mereka menaruh elemen natural seperti bunga-bungaan, dan juga mereka encourage untuk bikin setidaknya para pekerja itu akan dapat sunlight exposure, bisa terpajan dengan sinar matahari. Ya mungkin nggak sehari-harian juga ya, tapi setidaknya mereka dapat memiliki keterpajanan sinar matahari di dalam tempat kerja mereka. Karena apalagi yang menurut yang pertama kali kita bahas tadi, yaitu sick building syndrome. Jadi banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan hal ini. Kenapa kita tidak ambil sinar matahari? Nah, banyak nih pertanyaan yang ditanyakan, kapan waktu dan durasi terpapar matahari yang tepat ini. Nah, best time untuk kita di Indonesia, karena Indonesia itu terletak di titik koordinat memang pas di ekuator ya, di 0,7893 derajat south dan 113,9213 derajat east. Dan ini sangat luar biasa karena Indonesia ini koordinatnya ini dibilang ya oleh Otsuka, dia katakan this coordinate point allowing adequate sunshine exposure to its geographical covering. Jadi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, sepanjang hari kita ini mendapatkan, semuanya bisa mendapatkan sinar matahari. Jadi Indonesia sangat-sangat bersyukur ya. Nah, best time, kapan waktu terbaik untuk terkena sinar matahari? Nah, menurut Mohan, Dalbeck, and Porochniku tahun 2008, mereka menemukan bahwa jam 10 pagi sampai jam 1 siang itu adalah best time, karena itu adalah waktu di mana ultraviolet B masuk ke dalam bumi kita ini ya. Jadi seperti itu, jam 10 sampai jam 1 secara general. Namun menurut penelitian dari Otsuka Indonesia tahun 2018, mereka menemukan bahwa untuk Indonesia sendiri jam 10 sampai jam 3 ya itu sangat baik. Jam 10 sampai jam 3. Ini di waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kita yang di waktu Indonesia Tengah, ternyata jam 9 itu sudah bisa start. Jam 9 sudah bisa start karena kita lebih dulu ya dapat dari karena kita lebih timur, maka jam 9 itu sudah baik untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi panjang, dan sampai jam 3 it's fine. Nah, ada orang yang bertanya, katanya kalau kena sinar matahari di siang hari itu nanti kena kena kanker kulit. Oh, itu dia. Nah, sebenarnya bukan salah sinar matahari. Sinar matahari tidak ada salah apa-apa, walaupun memang faktanya memang ada sih yang lapisan ozonnya sudah menipis. Tapi ternyata coba kita perhatikan, orang Indonesia itu jarang kena kanker kulit. Nah, apa yang membuat kanker kulit? Itu adalah trans fat yang bertumpuk di dalam kulit. Apalagi terus kita pakai sunblock. Waduh, itu bahan-bahan yang tidak alami yang akhirnya ketika bercampur membuat lapisan kulit kita itu rusak akhirnya, dan akhirnya menjadi kanker kulit ya, kanker kulit. Jadi
bukan salah matahari, tetapi karena makanan kita yang penuh dengan trans fat itu yang membuat kanker. Jadi kembali lagi, best time adalah jam 9 sampai jam 3 WITA untuk kita yang di waktu Indonesia Tengah. Kemudian durasinya berapa? Nah, menurut Otsuka Indonesia kembali, mereka menganjurkan 5 sampai 15 menit itu cukup untuk terpajan sinar matahari. Namun, semakin gelap kulit kita semakin banyak diperlukan untuk kita terpapar sinar matahari, ya. 15 sampai 15 menit cukup, tapi semakin gelap semakin banyak. Nah, warna baju. Waktu kita mau berjemur, pertama memang bagusnya itu kulit kita langsung terpapar sebenarnya. Ada prosedur yang namanya sunbath. Kita boleh masuk ke dalam ruangan yang tentu saja tidak dilihat orang ya. Kita bisa buka seluruh baju. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada tempat seperti itu, disarankan sepertiga dari kulit kita untuk terpapar langsung. Sedangkan untuk pakai baju, bagusnya kita memakai baju yang terang. Ya putih recommended, ya kuning, ya seperti itu ya, yang light, yang terang agar meningkatkan absorpsi atau penyerapan vitamin D ya. Tapi kontak yang langsung dengan kulit itu sangat-sangat direkomendasikan. Nah, gampang kan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendapatkan kesehatan mental, untuk mendapatkan hormon yang baik, untuk mendapatkan tidur yang baik, untuk recovery dari COVID-19. Terpaparlah sinar matahari ya. Terpapar sinar matahari dengan tadi kita sudah lihat waktunya kapan, jam 9 sampai jam 3 dan kemudian durasinya 5 sampai 15 menit dan kemudian memakai baju yang terang. Nah, mari kita cari sinar matahari dan ke alam. Ya, kita ambil waktu selalu. Nah, kalau outdoor di tempat seperti ini nih, jangan ya. Kalau penuh dengan polusi, tentu saja jangan. Mari kita cari sinar matahari di tempat yang udara bersih, yang ada ion negatif. Nah, ion negatif itu ada kalau banyak pohon-pohon hijau, tumbuhan hijau, pegunungan dan hutan, dan juga air yang mengalir. Anda bisa dapat itu di tepi pantai, air terjun, dan hujan sehabis petir dan guruh. Jadi kalau ada yang kayak air-air yang seperti memecah, nah itu kita bisa dapat ion negatif. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan sinar matahari ini. Mari kita pergi cari sinar matahari ke alam dan dapatkan kesehatan mental yang baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.